Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Entrasol. Dua petinggi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dan Habibur Rahman, menemui Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Seorang warga negara Indonesia meninggal dunia saat kerusuhan terjadi di Bangladesh. WNI tersebut meninggal dunia karena terlalu banyak menghirup asap saat hotel tempatnya menginap terbakar. Anies Baswedan terancam kehilangan tiket maju pemilihan gubernur Jakarta setelah muncul isu mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan berpasangan dengan Presiden PKS Ahmad Saiku di Pilkada Jakarta. Benarkah demikian? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda bersama saya Cica Anissa dan Agita Malika. Pilkada Jakarta menjadi tema utama di malam hari ini, di mana kencang berhembus bahwa Presiden PKS Ahmad Saiku akan berpasangan dengan Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta. Padahal seperti kita ketahui, PKS digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Saiku digoda, Anies waspada menjadi tema di malam hari ini. Agita? Ya, selain itu juga pertemuan politik antara Kaisang Pangarep Ketum PSI dan juga Caimin yang berlangsung pada hari ini akan kami informasikan untuk Anda dan juga informasi lainnya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, seorang pelajar sekolah menengah atas di Kalideres mengalami luka di tangan akibat sabetan senjata tajam dari pelajar lain saat melintas di wilayah Pegadungan, Jakarta Barat. 5 orang pelajar terduga pelaku pembacokan berhasil diamankan warga setelah laju motornya dihalangi mobil milik salah seorang warga. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 orang pelajar sekolah SMA N95 Pegadungan menjadi korban pembacokan oleh sekelompok pelajar SMK PGRI 24 di Jalan Peta Utara, Kalideres, Jakarta Barat. Melihat ada pelajar yang terluka, warga sekitar kemudian berusaha menangkap para pelajar yang diperkirakan berjumlah 12 orang tersebut. Mereka berusaha kabur namun gagal karena dihalangi mobil milik salah satu warga. 5 orang pelajar terduga pembacokan berhasil diamankan warga, sementara sisanya berhasil melarikan diri. Dalam peristiwa ini, seorang pelajar SMA N95 menjadi korban luka sabetan senjata tajam. Ke-5 orang pelajar langsung dibawa ke kantor polisi sektor Kalideres. Tim penyidik Mabes Polri yang terdiri dari 3 orang penyidik Selasa siang mendatangi lapas narkotika kelas 2A Jelekong, Kabupaten Bandung. Kedatangan mereka untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap 2 terpidana, Eko dan Jaya, terkait pelaporan palsu yang dilakukan Dede dan Aep pada kasus Eki dan Vina. Dengan menggunakan mobil jenis minibus, 3 orang penyidik dari Bareskrim Polri Selasa siang mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A di Bandung, Jawa Barat. Dengan membawa 2 tas ransel, ketiga penyidik Bareskrim Polri tersebut langsung memasuki ruang tahanan lapas Jelekong. Kedatangannya yang didampingi tim kuasa hukum terpidana Eko Jaya untuk lakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap kedua terpidana. Sebelumnya, keluarga terpidana Eko Jaya melaporkan saksi Dede dan Aep terkait pelaporan palsu saat BAP tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina Eki. Ada perkembangan apa atas kasus ini? Langsung saja kami tanyakan kepada rekan kami Yunika yang sudah siap mengabarkan di sana. Yunika, silakan.
selamat malam Caca, Gita dan juga pemirsa TV One. Sampai saat ini pemeriksaan oleh Barreskrim Polri masih dilakukan di tempat saya mengabarkan, yaitu di Lapas Jelekong kepada dua terpidana, yaitu Eko Ramadhani dan juga Jaya. Dan pemirsa, tadi pemeriksaan sudah dimulai dari pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, yang berarti sudah 3 jam berlangsung pemeriksaan ini. Tadi seharusnya dijadwalkan pemeriksaan dimulai pada pukul 10, namun memang tim dari baru datang ini pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dan akhirnya melakukan pemeriksaan di Barat. Pemirsa, merupakan pemeriksaan lanjutan setelah kemarin 4 terpidana lainnya, yaitu Rivaldi, Eka Sandi, Hadi, dan juga Supriyanto telah diperiksa di Rutan Kebonwaru. Dan juga pemirsa, sebagai informasi lainnya juga, selain di tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Lapas Jelekong, pemeriksaan oleh tim Barreskrim Polri juga ada dilakukan di Polda Jabar untuk memeriksa salah satu terpidana lainnya, yaitu Sudirman. Sampai saat ini kami terus menunggu perkembangan dan juga hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Barreskrim Polri kepada 2 terpidana lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio. Suwandi, informasi langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaesang Pangarep, melakukan safari politik ke markas Partai Kebangkitan Bangsa PKB Selasa siang. Kehadiran Kaesang diterima langsung oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Ketum PSI, Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke kantor DPP PKB di Jakarta Pusat Selasa siang. Mengenakan pakaian alas santri lengkap, Kaesang didampingi sejumlah petinggi PSI. Kedatangan Kaesang disambut oleh jajaran elit PKB. Kaesang lantas melakukan pertemuan tertutup dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengaku pertemuan PSI dan PKB berkaitan dengan perhelatan Pilkada. Kaesang pun menyatakan harapannya jika PSI dapat bekerja sama dengan PKB di Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Tidak hanya itu, Kaesang juga mengungkapkan kesiapannya maju di Pilkada Jakarta. Putra bungsu Presiden Jokowi mengaku siap melawan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Terima kasih, hari ini kami dari Partai Santri Indonesia, karena kami hari ini sarungan semua, telah diterima di DPP PKB. Saya berharap seperti yang dikatakan oleh Gus Ketum, kita bisa kerjasama, terkhusus di beberapa pilkada seperti ada di Blora, ada di mana lagi ya, Cilacap, Lamongan. Saya berharap PSI bisa berkolaborasi lagi nanti di Jawa Tengah maupun di DKI. Untuk DKI, kita sambil masih menunggu. Saya sendiri seperti yang Gus Ketum tadi masih bilang, masih istikharah dulu. Tapi ketika ada permintaan dari masyarakat, terkhusus DKI, yes, saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Kami menyambut baik tawaran kerjasama, komunikasi follow up lebih detail dari beberapa kandidat atau calon pimpinan daerah, baik gubernur, bupati ataupun wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota di berbagai tempat. Bahkan tadi sempat kita cocok-cocokkan, sudah ada kerjasama di berbagai kabupaten kota. Pemirsa, 2 petinggi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dan Habib Rohman menemui Habib Rizik Syihab. Pertemuan itu digelar di kediaman HRS di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman sowan ke kediaman ulama Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Pertemuan yang diklaim sebagai silaturahmi biasa itu terjadi pada Sabtu sore 3 Agustus. Dalam foto dan video yang tersebar, nampak kedua petinggi Partai Gerindra berbincang santai dengan HRS. Habib Rizik pun turut didampingi oleh orang-orang kepercayaannya. Sufmi Dasko Ahmad menyebut tak ada pembicaraan soal politik dalam pertemuan tersebut. Ya, acara tersebut adalah silaturahim kebangsaan di mana saya mendampingi Pak Sufmi Dasko Ahmad. Pertama, kami menyampaikan salam dari Pak Prabowo kepada Habib Rizik Syihab. Yang kedua, yang dibahas adalah hal ihwal kebangsaan. Jadi tidak ada sama sekali terkait politik praktis ya. Habib Rizik menyampaikan semacam harapan-harapan terhadap pemerintahan baru yang akan datang supaya bisa lebih kerja maksimal membawa kemaslahatan untuk bangsa dan negara. Ya, kami juga membuka diri ya apa yang bisa sama-sama kita lakukan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kepolisian Resor Asahan Sumatera Utara berhasil mengamankan JS yang menganiaya Asliani Siregar, seorang pelatih renang. JS sendiri adalah pelatih renang yang melakukan aksinya dilatar belakangi rasa kesal terhadap korban lantaran korban memasang tarif latihan renang di bawah harganya. Renang menendang Asliani Siregar hingga pingsan dan terjebur ke dalam kolam. Aksi JS menjadi viral di media sosial. Atas ulahnya, polisi akhirnya mengamankan JS. Pelaku menurut polisi menyerahkan diri setelah mengetahui videonya viral di media sosial. JS di hadapan polisi meminta maaf atas apa yang ia lakukan kepada korban yang sesama pelatih renang. Aksi JS dilatar belakangi rasa kesal lantaran korban yang juga pelatih renang memasang harga lebih murah dari dirinya. Dan pemirsa, saat ini kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Rianto. Selamat malam, Pak Rianto. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Rianto. Seperti apa sebenarnya awal mula dari antara dua guru ini? Betulkah ada cekcok antara dua guru ini sehingga menyebabkan akhirnya ada penyerangan? Baik, Mbak. Kita malam dapat kami jelaskan, Mbak. Mula dari permasalahan ini yaitu kejadian pada hari Jumat kurang lebih pukul 17.30 di kolam renang Sakti. Kedua antara pelapor dan tersangka sebenarnya sudah saling kenal. Mereka sama-sama guru renang di tempat yang sama dan memiliki murid-murid sebagai pelajar renangnya. Namun setelah kami cek dari hasil pemeriksaan di antara pelapor dan korban ada persaingan untuk mendapatkan siswa, Mbak. Jadi ada sedikit percekcokan gitu, Mbak. Baik, Pak, sebenarnya dalam pertengkaran ini siapa yang memulai pertengkaran duluan? Dan apakah juga ada pemukulan yang dilakukan dari korban terhadap pelaku atau semuanya murni dari pelaku terhadap korban? Sebenarnya, Mbak, setelah kita telusuri dan kita cek TKP juga kita lihat dari video yang beredar, memang kejadiannya, Mbak, spontan, saling berargumentasi, namun kemudian si tersangka juga melakukan pemukulan dan sedikit ada dibalas oleh korban, namun tidak berjalan terus. Namun disayangkan pada detik-detik terakhir tersangka mendatangi kembali korban dan menendang, dan disitulah korban sama-sama kita lihat di video itu sampai akhirnya korban jatuh karena
merasakan sakit yang sangat amat yang dilakukan oleh tersangka, Mbak. Demikian. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Rianto sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana Ketua DPW PKB Jawa Timur didampingi oleh pengurus mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur untuk melaporkan Lukman Edy atas pernyataannya yang dinilai telah mencemarkan nama baik PKB dan berbau fitnah terkait dengan transparansi pengelolaan anggaran di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa. Didampingi Sekretaris PKB, Bendahara, serta para pengurus DPW PKB Jawa Timur, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar mendatangi gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur untuk melaporkan Lukman Edy atas pernyataannya yang dinilai berbau fitnah. Ketua DPW PKB Jatim juga menegaskan bahwa pernyataan Lukman Edy telah mencemarkan nama baik PKB terkait dengan pengelolaan anggaran di tubuh kepengurusan PKB. Gus Halim juga menegaskan bahwa selama ini pengelolaan anggaran sudah berjalan transparan dan sudah dilaporkan ke pihak BPK, terutama soal anggaran dana Banpol. Yang pertama tentu ya silaturahim. Yang penting itu niatnya silaturahim. Nah, kebetulan dengan silaturahim itu saya melaporkan Lukman Edy yang melakukan menurut saya itu penistaan dengan cara menfitnah dan buta bohong, yaitu yang mengatakan bahwa elit PKB amburadul dalam mengelola keuangan, tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan. Itu saya merasa itu sebuah fitnah yang kecil. Kenapa? Dalam laporan kali ini, Ketua DPW PKB yang juga menjabat sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal itu juga menyertakan bukti baik berita-berita di media massa serta video pernyataan Lukman Edy yang dinilai telah mencemarkan nama baik PKB. Pelaporan terhadap Lukman Edy juga dilakukan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Tenggara di Mapolda Sulawesi Tenggara Selasa siang. Edy dilaporkan karena dianggap memberikan informasi bohong terkait pernyataannya yang mengatakan kurangnya peran Dewan Syuro hingga berdampak pada dinamika di internal PKB dan relasinya dengan PBNU. Ketua DPW Sultra, Jailani, mengatakan seharusnya Lukman Edy tidak mempunyai kapasitas untuk mengungkit keuangan partai, apalagi terkait tata kelola yang dianggapnya tidak transparan. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kendari, Sulawesi Tenggara, Syamsul Huda, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Usai jeda, apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Benar sekali, sesaat lagi nasib Anies dalam Pilkada Jakarta akan dibahas di malam hari ini ketika Saihu digoda, Anies waspada menjadi tema kami sesaat lagi. Partai Golkar resmi mendukung Deddy Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur di Pilkada Jabar 2024. Dukungan tersebut membuka peluang Ridwan Kamil bertarung sebagai kandidat gubernur di Pilkada Jakarta. Munculnya nama Ridwan Kamil atau RK dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2024 lalu. Menurut Dasko, seluruh partai politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS sudah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jabar tersebut di Pilkada Jakarta 2024. Sementara untuk bakal calon Wakil Gubernur RK akan segera diumumkan. Ya, insya Allah di KIMPLUS sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta.
Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membenarkan bakal ada penambahan partai yang akan bergabung bersama Kim di Pilkada 2024, tepatnya lebih dikenal dengan Kim Plus. Terbaru mencuat rumor Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan Presiden PKS Ahmad Saiku di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS, Ahmad Saiku, mengungkapkan PKS mendapat tawaran posisi calon wakil gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju untuk Pilkada Jakarta. Lantas, benarkah upaya itu untuk menjegal Anies di Pilkada Jakarta? Jika Anies gagal maju, benarkah hanya ada calon tunggal di Pilkada Jakarta? Dan apakah PDIP akan tinggal diam dengan manuver koalisi Kim Plus yang menggandeng sejumlah parpol? Tim TV One mengabarkan. Banyak opsi nih. Ya, memang sudah waktunya pemirsa, politik semakin panas untuk pilkada, khususnya Pilkada Jakarta. Betul sekali tema yang saya angkat malam hari ini, Saiku digoda, Anies waspada. Masyarakat sih berpikir bahwa nantinya PKS akan resmi mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Tapi siapa yang tahu, ini politik pemirsa. Ketika godaan itu muncul, partai pun berhitung. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One, di ujung sana sudah ada Mas Agung Baskoro sebagai pengamat politik kita. Dan ada Mas Seno Bagaskoro ya, bukan Baskoro ya. Mas Seno Bagaskoro mewakili PDIP. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Khalid dari PKS. Saya akan menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dan saya akan menyapa dua narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Dev Laksono mewakili Golkar dan juga Bang Sahrin Hamid yang merupakan juru bicara Pak Anies Baswedan. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya narasumber saya lewat sambungan Zoom. Saya mau tanya dulu, benar PKS digoda, Pak Saiku digoda untuk berpasangan dengan Ridwan Kamil? Ya, sebelum ke topik langsung ya. Ada 3 hal yang mungkin harus kita pahami terlebih dahulu. Pertama adalah, jadi Partai Keadilan Sejahtera ini di Jakarta mendapatkan mandat rakyat yang cukup besar, bahkan menjadi partai pemenang. Ya. Kita meraih 18 kursi di sini dan sebagai pemenang di Jakarta. Dan perolehan itu memberikan mandat kepada PKS untuk menentukan agar kader terbaiknya menjadi calon gubernur atau menjadi calon wakil gubernur. Dalam kerangka itulah kemudian PKS memutuskan bahwa kader PKS harus ikut berlaga dalam kontestasi pilkada. Entah sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Kemudian dari kerangka inilah kemudian kita melakukan gait aspirasi. Muncullah gagasan untuk memasangkan Anies Sohibul Iman atau kita sebut sebagai pasangan aman. Dan itu sudah direkomendasikan secara resmi pada tanggal 25 Juni. Sudah berlalu sampai sekarang 40 hari ya. Nah, jadi PKS sudah mendeklarasikan Anies Sohibul Iman sebagai pasangan yang resmi didukung oleh PKS. Bahkan PKS sendiri ini memberikan karpet merah nih kepada Mas Anies. Untuk apa? Untuk menjadi usungan kita dengan 18 kursi tadi. PKS mengambil posisi sebagai wakil gubernur. Dan disinilah kami meminta kepada Mas Anies untuk memenuhi ya 4 kursi sisanya. Karena begini, untuk maju di DKI Jakarta kita butuh 22 kursi. Dan PKS meminta kepada Mas Anies kekurangan 4 kursi ini ya untuk dilengkapi sehingga kita bisa berlayar. Dan kami sepakat ya, kita mempunyai deadline term and condition itu sampai tanggal 4 Agustus kemarin. Ya, 4 Agustus kemarin. 4 Agustus sudah lewat sebenarnya. 4 Agustus kemarin kita belum dipenuhi maksudnya ya? Belum dipenuhi. Jadi tiket ini belum bisa berlayar. Sebenarnya PKS perjanjiannya. Ya, PKS sebenarnya sudah membangun komunikasi dengan rekan-rekan kita. Misal sebelum kita deklarasi Pak Saiku sudah berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh. Itulah kenapa kemudian pasangan aman itu dideklarasikan. Kemudian di Harlah PKB, Pak Saiku sebagai Presiden PKS menawarkan langsung kepada Partai Kebangkitan Bangsa untuk sama-sama mendukung aman. Jadi proses yang sudah kita lalui ini juga cukup panjang selama 40 hari. Kita berharap pasangan ini akan berlayar. Tentu kita tidak ingin nanti
ketidakpastian ini semakin panjang. Sehingga saat ini kita melihat bahwa pasangan aman ini kita berikan extra time. Ibarat kalau main bola ini ada extra time. Ya. Dan kita dengan extra time ini, kita juga melihat juga, kenapa? Proses ini tidak dalam kondisi statis, dinamis. Karena ada tawaran-tawaran tadi seperti yang Mbak Caca sampaikan tadi, itu juga muncul. Kami akui. Ya, dari Kim dan sebagainya muncul juga kepada kami. Sehingga kita juga harus melihat peluang-peluang yang ada di sini, ya, sehingga komunikasi terus kita jalin, ya, dengan berbagai pihak. Namun kami tetap memprioritaskan bahwa pasangan aman ini bisa berlayar. Inilah tugas besar. Kami berharap Mas Anies sebagai kandidat bisa memenuhi tiket tersebut, kurang 4 kursi, sehingga pasangan aman bisa berlayar. Mas Arin, boleh dijawab dong, sudah diberikan dukungan, tapi ada tenggat waktu untuk memenuhi 4 kursi tadi, tapi tampaknya Mas Sahrin ini sedikit terputus ya komunikasinya ya. Mungkin saya ingin bertanya juga kepada PDIP pasti ya di sini Mas Seno. Kalau PDIP gabung, jangankan 4 kursi, ini lebih malah terpenuhi. Ini bagaimana? Ya, kita bersyukur kita diberi mandat mendapat belasan kursi di pileg kemarin, meskipun kita tahu bahwa situasi pemilu kemarin betul-betul tidak menguntungkan sebenarnya untuk PDI Perjuangan. Tetapi kita diberi kepercayaan rakyat, di Jakarta masih cukup punya banyak kursi. Oleh karena itu kami bertanggung jawab untuk menghadirkan pemimpin yang paling mantap lah menurut kami. Artinya pemilu itu bukan sekedar masalah cocok logi, bukan sekedar masalah cepat-cepatan, siapa cepat dia dapat. Tapi kami yakin bahwa pemilu itu akan berpengaruh terhadap hidup, martabat hidup sekian juta, puluh juta orang yang hidup di Jakarta 5 tahun yang akan datang. Artinya kami tidak mau tergesa-gesa. Di pengalaman berbagai macam pemilu yang sudah kami lalui sebelumnya, belum tentu siapa cepat dia dapat. Artinya apa yang terjadi secara awal-awal di masa pemilu, ini bisa jadi mendekati injury time, bisa ada banyak dinamika. Kita tahu Jakarta juga terjadi seperti itu. Tetapi kami yakin bahwa Jakarta ini etalase. Jadi harus memunculkan pemimpin yang benar-benar serius. Dan itu bukan sekedar persoalan etalase politik, etalase demokrasi, etalase ekonomi. Jadi kalau hari-hari ini ada muncul misalnya wacana, apakah jangan-jangan Jakarta nanti dibuat kota kosong? Kami rasa kami berada di garis komitmen, kami akan memastikan agar opsi-opsi itu hidup. Persoalan dengan siapa mitra kami, hari ini kami sedang ngobrol dengan banyak sekali mitra-mitra strategis. Entah itu partai, entah itu tokoh, tetapi kami pastikan nanti kami akan insya Allah punya calon sendiri. Ya, kalau Bang Dev boleh dijawab, sebenarnya tawaran untuk Pak Saihu bergabung dengan Ridwan Kamil ini sebenarnya serius tidak sih? Ataukah jangan-jangan ini mengkondisikan supaya Pak Anies tidak maju dalam Pilkada Jakarta? Ya, kalau nanya seberapa serius ya bukan tanya ke saya, kan yang nawarin bukan saya. Jadi bingung juga kayak ini jawabnya gimana. Kan tapi gini ya, pasti itu Golkar kita selalu membuka komunikasi. Kalau ditanya sekarang calon kita yang resmi siapa, itu kan sudah di media berulang kali disampaikan bahwa pertama kan itu ada sejumlah nama, yaitu Pak RK, terus Pak siapa namanya Pak Jaki, Pak Erwin Aksa, lalu tambahan belakangan muncul surat instruksi untuk maju, yaitu Pak Babahalul, Pak Yusuf Hamka. Nah, ini segala macam senario masih terus kita gelontorkan, ya kita carikan platform yang serupa, yang sama, yang bisa merangkum ataupun juga bisa menjawab berbagai macam permasalahan ataupun juga harapan masyarakat, karena kan kita target utamanya adalah kita bisa mencapai kemenangan. Nah, kemenangan itu kan bukan kemenangan bagi satu individu ataupun juga bagi partai, tapi bagaimana memberikan calon yang terbaik bagi masyarakat Jakarta dari Partai Golkar. Nah, komunikasi itu tidak pernah kita hentikan, kita carikanlah yang terbaik sehingga kita bisa membentuk paslon yang benar-benar mampu dan pasti akan dipilih oleh masyarakat. Gitu saja. Ya. Kembali saya akan sapa di sini Mas Sahrin Hamid sebagai jubirnya Pak Anies Baswedan. Ini mudah-mudahan komunikasi saya lancar. Mas Safrin, bisa jelas dengar suara saya? Ya. Ya. Tadi saya sempat berbincang dengan Mas Khalid di sini bahwa sebentar ini jelas tadi sampai dengan saat ini PKS masih ingin mengusung Pak Anies dalam Pilkada Jakarta. Tapi ada tenggat waktu 4 Agustus lewat, masih diberikan perpanjangan extra time. Bisa tidak Pak Anies membawa 4 kursi supaya memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada Jakarta? Serius juga tidak sih Pak Anies, bagaimana? Ya, baik.
Yang pertama tentunya apresiasi kami kepada partai-partai yang hingga saat ini telah menyatakan dukungannya atau mendeklarasikan Mas Anies sebagai calon gubernur, yaitu Partai Nasdem, juga PKS, dan juga PKB yang sudah kita tahu bersama. Yang kedua, bahwa sudah ada komunikasi tentunya sebelumnya antara PKS juga dengan Nasdem, dan juga terkait dengan waktu yang mana partai PKS telah mendeklarasikan Mas Anies dan juga Mas Sohibul Iman. Dan memang deadline itu ada, dan sudah disampaikan juga bahwa Mas Anies ini menyampaikan persetujuannya terhadap terkait dengan usulan ataupun persetujuan tersebut. Nah, tentunya waktunya masih cukup untuk membangun komunikasi di antara semua partai-partai yang telah menyatakan dukungannya. Jadi saya kira ini belumlah selesai, tapi bahwa apa yang sedang dilakukan saat ini adalah terus membangun komunikasi antar partai-partai yang telah mengusulkan Mas Anies sebagai calon gubernur. Dan kami kira bahwa komunikasi ini masih terus berlangsung. Begitu kira-kira. Baik, ditahan dulu Pak Syahrin, nanti saat lagi saya akan tanya, waktunya masih cukup, waktunya masih panjang, optimis ini timnya Pak Anies. Nanti Mas Agung akan jawab, bahkan juga Mas Khalid di sini sebenarnya mungkin tidak sih, memang benar-benar Pak Anies terancam untuk tidak maju dalam Pilkada Jakarta. Sesaat lagi. Mas Agung, banyak masyarakat yang percaya bahwa hubungan antara Anies Baswedan dan PKS itu sangat erat, nggak mungkinlah digoda. Tapi kalau pada akhirnya partai harus berhitung, karena masih kurang 4 kursi, mungkin tidak Pak Anies memang tidak akan maju dalam pilkada kali ini. Iya, kemungkinan itu mengemuka ya dalam beberapa hari waktu terakhir memang ada banyak arahan soal wacana Kim Plus tadi. Sehingga mau tidak mau Anies sebenarnya harus lebih gesit, lebih atraktif untuk mewacanakan hal-hal yang menarik agar tawaran terhadap PKS ini juga bisa menarik mereka gitu. Misalkan munculkanlah koalisi perubahan plus untuk menandingi Kim Plus misalkan. Kemudian ya otomatis PDIP-nya diajak untuk berkomunikasi. Itu satu hal. Yang kedua, apakah Aniesnya rela misalkan dinaturalisasi menjadi kader PKS? Atau yang ketiga, misalkan Anies mulai mendeklarasikan wakil-wakilnya siapa, kalau memang tidak sepakat dengan Pak Aman tadi ya, dengan PDIP, dengan PKB dan Nasdem. Jadi sebenarnya ada banyak alternatif, tapi masalahnya Kim Plus ini mendominasi dan Anies dalam beberapa hal terkesan pasif. Sehingga deadline yang 40 hari tadi terlewat begitu saja. Yang kalau udah bahasa Bang Syahrin kan waktu masih lama. Iya, kalau memang kita melihat pakem Pilkada Jakarta yang selalu last minute management. Tapi ini ada satu hal lagi yang menjadi ciri khas Jakarta, yaitu soal dinamika politik nasional. Residu Pilpres 2024. Nah, nalar itu yang saya kira membuat pendekatan terhadap DKI hari ini tidak hanya sekedar last minute management, tapi juga harus lebih cepat, lebih tepat. Agar apa? Agar Aniesnya bisa maju dan bisa berlayar. Karena kalau tidak, ya goodbye Anies kata PKS, seperti itu. Oke, karena Bang Dev akan ada agenda lagi malam hari ini, mungkin sekarang saya tanyakan langsung saja kepada Bang Dev. Bang Dev, wajar partai berkoalisi, itu hak partai politik. Tapi ketika terbentuknya Kim Plus yang begitu mendominasi oleh Mas Agung mengatakan di sini, ini kan merusak tatanan. Masa memang harus kemudian melawan kota kosong? Ini demokrasi kita apa kabar, Bang Dev? Ya demokrasi kan tetap berjalan, bukan berarti pilihan itu tidak ada. Melawan kota kosong pun juga, ingat loh, pernah juga ada beberapa calon kepala daerah melawan kota kosong saja kalah gitu. Karena mayoritas masyarakat wilayah tersebut tidak mau memilih calon yang ada. Jadi tetap demokrasi itu kan adalah kesempatan memilih, kesempatan bersuara, kesempatan berbicara. Itu tidak diberangus. Itu justru kita jaga dengan sistem politik yang kita bangun dan juga dengan aturan-aturan yang kita buat, sehingga tidak ada namanya penghentian demokrasi. Kesempatan untuk maju, untuk dipilih dan memilih itu tetap dikawal.
dan juga opsi tetap kita berikan kepada masyarakat. Hanya saja ya kita sebagai partai tetap ingin memberikan yang terbaik. Ya pilihan kita terbaik saat ini yang ada yang sudah kita tawarkan. Nah, sehingga kembali ke masyarakat, siapa yang masyarakat inginkan untuk menjadi pemimpin Jakarta berikutnya. Oke, Mas Ena boleh tanggapi, nggak ada masalah lewat kotak kosong ini. Kalau misalnya urgensi itu yang muncul, PDIP terpanggil tidak supaya tidak kotak kosong, ya udah gabung ke Pak Anies bagaimana? Ya, satu concern kami tetap sama. Etalase Jakarta itu berbeda kondisinya dengan di daerah-daerah lain. Artinya ini Jakarta ini, Pak. Bagaimana mungkin kota sekelas Jakarta, demokrasi yang sematang di Jakarta, lalu memunculkan pemilu yang harus melawan kotak kosong. Saya rasa ini cerminan yang tidak baik, menjadi presiden yang tidak baik kalau itu terjadi di Jakarta. Dan gejala ini kan tidak hanya di Jakarta, ada banyak provinsi lain yang juga banyak sekali situasi yang memungkinkan agar dibuat kotak kosong sekelas provinsi gitu loh. Nah ini yang buat kami adalah, kalau ini begini terus, jangan-jangan pemilu kita nanti ini akan kehilangan maknanya. Nanti hanya akan menjadi urusan elit, bukan lagi menjadi urusan rakyat. Karena tidak ada opsi. Maka Jakarta bagi kami jadi prioritas untuk memunculkan nama yang terbaik. Persoalan siapa namanya sebagai partai politik tentu kami tidak bisa berpihak pada nama per nama. Ini bukan masalah by name, tapi ada sistem yang berjalan, ada meritokrasi yang berjalan. Komunikasi politik kita lakukan, nama nanti akan muncul setelah kriterianya cocok dengan kami. Bang Dev boleh tanggapi dong, Pilkada Jakarta ketika lawan kota kosong nggak ada maknanya di sini, Mas Ena mengatakan. Ya, itu kan pandangan masing-masing ya. Kita harus menghargai, seperti saya menghargai pandangan Mas Seno, Mas Agung, Mas Ahrin, Pak Khalid. Itu adalah esensi dari demokrasi. Nah, kita memiliki pandangan masing-masing. Nah, sekarang tergantung bagaimana masing-masing kita sebagai entitas partai politik menciptakan calon-calon yang terbaik yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kan kalau dari Golkar itu ada 4 nama. Nah 4 nama ini kan kita belum putuskan. Kita kan masih tunggu sampai dengan waktu yang kita sudah paskan untuk kita membuat koalisi, membuat pasangan. Kita langsung kita daftarkan ke KPU di kesempatan yang pertama. Jadi ya waktu ini masih ada beberapa hari lagi. Ya kita tunggu beberapa hari nanti pasangan kita itu siapa dan dari dukungan partai mana saja. Oke, Mas Khalid boleh tanggapi. Sebenarnya PKS sama kencangnya tidak sih dengan PDIP menjaga supaya tidak kotak kosong, atau mungkin PDIP mau juga lah dapat kursi atau dapat kekuasaan untuk untuk Jakarta ini seperti apa ketika harus berhitung? Ya, tentu kita menginginkan sebenarnya semakin banyak poros semakin bagus tentunya kan. Itulah kemudian di awal PKS mendorong ya dari awal ada pasangan Anies Sohibul Iman atau pasangan aman ini. Dan ini adalah ikhtiar kita sudah cukup maksimal ya. Dan kita melakukan komunikasi politik. Pak Anies ini termasuk yang paling spesial. Kenapa? Di antara 500 pilkada ini, Presiden PKS langsung turun gunung mempromosikan Pak Anies mencarikan tiket. Nggak ada satupun kandidat di 500 pilkada itu yang Pak Presidennya, ya Presiden Saiku ini langsung turun mencarikan tiket buat Pak Anies. Dan kami berharap Pak Anies juga bisa mencari tiket untuk mengenapi ini. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar kita. Jadi kita bukan lagi bicara atau omon-omon ya. Kita bicara bahwasanya ini kita mengusulkan sebuah gagasan. Inilah pemimpin. Kita memiliki 2 kriteria dalam memilih. Pertama adalah pemimpin itu dia memiliki capacity to govern. Kapasitas untuk memimpin yang bagus. Punya rekam jejak. Yang kedua adalah capacity to win. Yaitu kapasitas menangnya juga tinggi. Ya. Dan inilah yang coba kita formulasikan. Dan tentu ada namanya realitas politik. Realitas politik itu apa? Tiket ini harus bisa berlayar. Ya, kalau tiket itu tidak bisa dipenuhi kan tidak bisa memenuhi administratif itu. Dan inilah yang sebenarnya kita ingin dorong ya kepada teman-teman untuk bisa memenuhi tiket koalisi tadi. Nah, tenggat waktu 40 hari itu sudah kita berikan. Nah, sekarang kita melihat ini bagaimana prospek ke depan terkait pasangan aman ini ke depan. Sehingga ketika ada dinamika muncul seperti ini, misalnya RK dari Partai Golkar, kami sangat apresiasi sekali untuk Golkar sudah mengusulkan nama, artinya sudah ada nama definitif kan di sini. Dan saya pikir ini sangat prospektif juga untuk kita kaji. Bagaimana RK kemudian di Jakarta. Mas Khalid, PDIP kan belum menentukan pilihan. Ya tentu hak beliau dong. Diajak tidak sih ini PDIP? Kita kan prinsipnya dapat 15 kursi. Kita prinsipnya membuka ke semua komunikasi. Bahkan dengan PDIP sekalipun. Ya, ketika kita memiliki calon ya, kami mengatakan bahwa Anies dan Sohibul Iman ini memiliki 2 kriteria tadi. Kalau PDIP
sesuai dengan proposal kita, platform kita, yuk kita bareng. Ya, gitu kan? Oke. Nggak ada masalah dengan itu. Terakhir Bang Dev, boleh disampaikan kepada masyarakat Indonesia ketika ada justifikasi dari masyarakat terbentuknya Kim Plus dalam mengusung Pak RK di sini adalah untuk upaya mencegah Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Benarkah? Ya kembali lagi di era demokrasi terbuka, semua orang berhak memberikan pandangan pikiran masing-masing. Akan tetapi secara aktual dan faktualnya, Golkar sebagai partai politik yang merupakan representasi suara masyarakat, kita di DPR RI 120 kursi, kita ini adalah hasil demokrasi terbuka, demokrasi bebas. Jadi maka itu tanggung jawab kita juga untuk memastikan, menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia itu berjalan dengan baik. Jadi kita akan terus kawal agar pembangunan demokrasi dan juga pembangunan sumber daya manusia itu berjalan dengan baik, khususnya di Jakarta. Dan nanti ketika kita sudah umumkan, insya Allah pasangan dari Golkar itu adalah pasti pasangan yang terbaik yang bisa diterima di semua pihak. Oke, ya sesaat lagi pemirsa saya akan tanya kepada Mas Kolis, langsung nanti saya akan lempar kepada juru bicara Pak Anies Baswedan di sini. Sebenarnya kapan sih tenggat waktu Pak Anies harus memenuhi 4 kursi lagi supaya menjadi syarat maju dalam Pilkada Jakarta? Kalau tidak, buyar ini perjanjian pemirsa. Sesaat lagi. Mas Syahrin, ini saya harus bertanya karena saya tidak tahu ini sebenarnya apa yang ada di hati Pak Anies melihat adanya Kim Plus. Tadi kita sempat berbincang bahwa wacana untuk mencegal Pak Anies di Pilkada Jakarta. Merasa tidak seperti itu? Sampai dengan saat ini, partai-partai secara resmi kan masih menyatakan bahwa dukungannya kepada Mas Anies untuk calon gubernur. Dan kita lihat juga bahwa perubahan sikap itu kan memang sampai saat ini secara resmi kan tidak ada. Nah untuk itu ya kami meyakini bahwa partai-partai ini masih bertahan dengan maksudnya pada posisinya seperti sebagaimana adanya, dan untuk itu maka konsultasi ini kami melihat bahwa akan terjadi sampai dengan pendaftaran. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi dari PKS, kami kira bahwa ini akan berproses menuju ke situ. Nah untuk itu maka kita melihat bahwa misalnya disampaikan tadi akan terjadi kotak kosong atau ya calon tunggal, kami kira bahwa ini tidak akan terjadi karena kita tahu bahwa komitmen dari masing-masing partai-partai yang sudah mengusung ini saya kira sangat tinggi terhadap bagaimana terwujudnya demokrasi, bagaimana ada pilihan-pilihan yang terbaik buat warga Jakarta, dan itu kami melihat bahwa ada upaya serius ke arah sana. Oke, kalau Mas Kolit sendiri sebenarnya kapan sih tenggat waktu Pak Anies untuk memenuhi kursi yang harus tersisa untuk bisa maju di Pilkada Jakarta? Minimal 4 kursi. Iya, kalau secara ofisial disampaikan oleh Presiden PKS waktu itu adalah pada waktu pengumuman resmi dari PKS itu tanggal 25 Juni kan. 25 Juni, dan kami meminta kepada Pak Anies untuk memenuhi tenggat waktu 4 Agustus kemarin. Jadi secara ofisial itu yang kita sampaikan. Tentu 4 Agustus sudah terlewati kan, sehingga kita melihat, kita mencermati dinamika yang ada saat ini. Apakah kemungkinan ke depan pasangan Aman ini akan bisa berlayar atau tidak? Tentu kita berikhtiar semaksimal mungkin agar pasangan Aman ini bisa berlayar. Dan ikhtiar itu yang kita lakukan. Nah Mas Arin, bagaimana kalau nggak ada kata tanggal ya dari Mas Kolit di sini? Kalau tapi merujuk pendaftaran terakhir tanggal 27 Agustus itulah mungkin jadi tenggat waktu. Pak Anies harus gencar ini, harus sigap, harus secepat mungkin mencari kursi. Niat nggak sih? Atau seperti itu mungkin sederhananya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya, kalau dari partai-partai yang telah mengusung Pak Anies tadi, ada PKS, Nasdem, dan juga PKB, dari sisi kursi kan memang ini sudah lengkap. Nah, hanya memang bagaimana agar terbangun kesepahaman dan kesepakatan secara bersama. Nah inilah yang kami melihat bahwa ada proses ke arah sana. Dari sisi Mas Anies sendiri sudah menyampaikan sebagaimana deadline yang disampaikan itu, bahkan sebelum bulan Agustus sudah disampaikan kepada Pak Presiden PKS bahwa Anies telah menyetujui
apa yang telah disampaikan oleh Partai PKS, yaitu pasangan aman ini. Nah, untuk itu maka tentunya upaya inilah yang sedang komunikasikan agar pasangan aman ini dapat didaftarkan nanti pada tanggal 20 antara tanggal 27 sampai dengan 29 itu. Jadi kami kira bahwa ini sedang berproses untuk ke arah sana. Oke, Mas Khalid boleh? Iya, sebenarnya diskusi ini sudah cukup lama kita sampaikan juga, Mas Syahrin. Jadi dari DPP PKS juga sampaikan sejak 25 Juni sampai 4 Agustus itu tidak cukup sekali Pak Syaihu sebagai Presiden PKS menyampaikan agar ada kepastian. Kepastian itu apa sih? Yakni secara official dukungan untuk melengkapi 4 kursi tadi. Dan itu tidak terjadi sampai tanggal 4 Agustus tersebut. Dan inilah yang kemudian kita melihat urgensi untuk segera mungkin memenuhi 4 kursi tadi. Dan ini belum terlihat sampai tanggal 4 Agustus yang lalu. Nah, situasi ini cukup mendesak. Kenapa? Karena kita ingin melihat apakah prospek dari pasangan aman ini bisa berlayar atau tidak. Kami menginginkan bahwa dukungan itu bukan hanya secara statement di media atau di balik layar, tapi kita juga menginginkan bahwa ada kepastian juga secara official bahwasanya tiket ini bisa berlayar. Kita tidak ingin sudden turn around gitu, tiba-tiba putar dan sebagainya. Karena dalam dinamika ini kita harus mencermati, ya. Kita tidak dalam ruang statis gitu. Bahwasanya proses pembangunan komunikasi itu harus dilakukan secara resmi, secara clear, tidak mengambang gitu. Sehingga kita tidak ada sifatnya yang uncertainty. Ketidakpastian itu tentu tidak bagus. Dan kami melihat kenapa kita membentuk ada term and condition tanggal 4 Agustus, kita ingin melihat ada keseriusan baik dari pihak Mas Anies sebagai kandidat maupun mitra-mitra koalisi yang lainnya. Dengan begitu kita akan bisa berlayar, bekerja bersama untuk bisa mendaftarkan diri nanti di 27 Agustus ke depan. Mas Agung, kebaca nggak sih sebenarnya apa hambatan ini untuk berkoalisi secara firm? Tadi kata Mas Syahrin bahwa, iya udah mau Nasdem, PKS juga udah oke, tapi belum masih dibicarakan. Apakah jangan-jangan kedua partai ini berebut hal yang sama, calon wakil gubernur? Seperti itu kah? Iya, pertama memang saya melihat ini semacam kode keras dari Mas Khalid ya kepada Anies dan tadi timnya bahwa sudah ada term and condition dan itu tidak bisa dipenuhi dan itu diikuti oleh kode-kode halus lainnya sebelum Mas Khalid statement. Pertama ketika Presiden PKS statement di Harlah PKB. Kemudian ketika PKS memberikan rekomendasi kepada Bobi. Saya melihat sudah ada perubahan arah haluan PKS. Bukan lagi kepada Anies, tapi kepada yang lain. Saya tidak menyebutkan siapa, tapi yang lain. Dan saya kira ini harus menjadi masukan kepada Anies bahwa beliau harus bergegas karena nalar kuantitatif elektabilitas beliau yang tinggi itu tidak cukup ketika belum sampai memenuhi pilkada threshold sebagai nalar kualitatifnya. Nah, untuk itu kalau beliau tidak segera melakukan manuver dan membuat lebih atraktif lagi figur dia yang punya elektabilitas itu, saya khawatir karena nasib petahana di banyak tempat bukan hanya Mas Anies, ini bisa jadi tidak bisa berlayar atau terancam untuk bisa berkompetisi dalam pilkada nanti. Baik, nanti saat lagi saya akan bahas pemirsa, kalau memang taruhannya adalah supaya tidak ada kota kosong dalam pilkada Jakarta, misalnya pemirsa, Nasdem tidak bisa diajak, pilihannya adalah PDIP. Apakah PDIP kemudian tidak memberikan syarat khusus juga kalau nanti akan berpasangan dengan Pak Anies? Kan nggak mungkin PDIP tidak menjadi pemain utama di pilkada Jakarta, atau jangan-jangan agak susah juga ini nanti alotnya untuk berkoalisi sesaat lagi. Kalau hitung-hitungan kursi, PDIP juga nggak mungkin maju sendiri pilkada Jakarta. Otomatis pilihannya berkoalisi. Ketika berkoalisi dengan Pak Anies sudah dikunci. PKS menjadi calon wakil gubernur di sini sudah ada. Nah ini bagaimana kalau gabung masa nggak ikut bermain jadi pemain utama? Ya kayak nggak mungkin gitu loh Mas Eno. Ya kami berkepentingan secara konstitusional untuk mengajukan calon yang terbaik gitu. Termasuk kader-kader kami listnya juga ada banyak list yang masuk di dalam radar kami. Termasuk yang muncul di nama survei itu selalu ada nempel lah kader PDI Perjuangan di sana. Artinya secara hitung-hitungan elektoral kualitatif dan kuantitatif itu masuk akal untuk kami kemudian menyodorkan nama-nama tersebut. Tetapi
dalam konteks komunikasi politik, memang kan periode saat ini kan masa PDKT ke semua orang. PDKT, CLBK ini terjadi di masa-masa ini karena janurnya belum melengkung, janur kuning belum, apalagi janur merah masih ada cukup waktu sebelum nanti kita bisa mendaftar. Dan artinya kami dalam berkomunikasi tidak menutup kemungkinan berkomunikasi juga secara politik dengan partai-partai politik, mitra-mitra yang kemarin ini diasosiasikan sudah mendukung calon tertentu, kami juga melakukan komunikasi politik. Artinya apapun masih sangat mungkin terjadi, tapi kami bisa pastikan semangat kami tetap sama. Kami masih ingin mengajukan calon sehingga tidak mengizinkan terjadi skenario kotak kosong. Oke, nah bagaimana kalau PDIP dengan firm ingin juga mengajukan calon atau mungkin saatnya PKS ikhlas juga nih untuk Pilkada Jakarta demi Pak Anies maju? Jadi begini. Apa yang disampaikan oleh teman di PDIP itu sangat-sangat wajar. Setiap partai politik berkeinginan untuk kadernya maju dalam kontestasi pilkada. Itu saya pikir sangat-sangat wajar dan rasional. Sama halnya dengan PKS. PKS apalagi partai pemenang. Maka maju kadernya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur adalah hal yang lebih wajar lagi. Ya. Nah, disinilah kemudian kita mengajukan pasangan Anies Sohibul Iman tadi. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Seno tadi, saya pikir dalam situasi seperti ini komunikasi politik akan terus kita jalankan. Kami dengan PDIP, kami siap berkomunikasi. Dengan Kim, Golkar, kami siap berkomunikasi. Ya, dan inilah yang kita akan kaji, ya, opportunity, peluang, kemungkinan-kemungkinan yang terbaik buat warga Jakarta. Oke, baik. Pemirsa, sebelum saya ke Mas Sahrin, kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa. Saya punya data berapa sih secara survei elektabilitas untuk calon-calon yang maju dalam Pilkada Jakarta atau mungkin maju dalam Pilkada Jakarta. Kita lihat di sini Anies Baswedan 18%. Masih unggul ya, ada Basuki Cahayapurnama pemirsa. Dan juga kemudian kita lihat ada Ridwan Kamil. Basuki Cahayapurnama 14%, Ridwan Kamil 12,5%. Sementara itu memang nama-nama lain dari partai politik pun memang juga banyak muncul dalam Pilkada Jakarta pemirsa. Ini artinya bahwa ada survei dari ASI, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Heru Budi, bahkan juga Tri Risma Harini, Ahmad Saroni. Ini menandakan bahwa Pilkada Jakarta ini masih begitu dinamis pemirsa. Nah sekarang kita akan lihat juga survei dari kata data KIC, Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil, Ahmad Saroni, Sandiaga Uno, dan juga Kaisang Pangarep pemirsa. Paling kecil memang pemirsa, tapi masih ada kemungkinan untuk maju ya. Baik, ini survei dari kata data Insight pemirsa. Ya, saya ke Mas Sahrin ya, Mas Sahrin. Sebenarnya Pak Anies itu memang untuk Pilkada Jakarta harus menjadi calon gubernur. Tapi kalau pilihannya supaya yang penting maju saja, calon wakil gubernur pun kali ini ikhlas atau tidak? Tetap Pak Anies calon gubernur, kalau tidak, tidak sama sekali. Pak Sahrin. Ya, kalau kita, sebagaimana kita ketahui bahwa 3 partai telah menyatakan, telah mendeklarasikan bahwa Pak Anies Baswedan dicalonkan untuk maju sebagai calon gubernur, kan itu. Yang kedua, bahwa dari PKS juga mengusulkan ada aspirasi terkait dengan Mas Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur. Dari Nasdem tidak ada calon mengusulkan calon, dan dari PKB juga demikian. Artinya bahwa ya kondisi inilah yang sedang terjadi saat ini dan proses dialog itu kan masih berlangsung. Nah untuk itu maka tentunya ya Mas Anies dalam hal ini adalah sebagai calon gubernur. Dan kami memiliki keyakinan bahwa partai-partai yang tadi itu, baik PKS, PKB, dan juga Nasdem, dan juga PDI Perjuangan, pasti akan menghadirkan pasangan calon sebagai bagian yang akan dimajukan kepada warga Jakarta, tentunya hal yang terbaik untuk masa depan Jakarta. Dan kami meyakini itu, sehingga ya ini tentunya masih berproses sampai dengan beberapa pekan ke depan. Oke, baik, terakhir di sini Mas Agung, bagaimana melihatnya? Sudah pasti akan 2 paslon, Pak Anies tetap maju atau bisa 3 atau lawan kotak kosong? Ya, selagi memang pendaftaran KPU belum dibuka, ya dari tanggal 27 sampai 29 memang semuanya dinamis. Tapi yang paling penting memang ada beberapa pekerjaan rumah untuk Mas Anies supaya bisa berlayar. Salah satunya bagaimana mengorkestrasi partai-partai politik yang mendukungnya agar punya kejelasan. Contoh misalkan bagaimana dia menyebutkan kriteria wakil idealnya atau kemudian menyebutkan bagaimana figur-figur yang tepat mendampinginya dan kemudian ini bisa dideklarasikan segera. Dan itu bisa menarik dan memantik ya
partai-partai di luar PKS misalnya, karena dalam kondisi ini PKS-nya sudah melirik yang lain ya, kemungkinannya per malam ini, sehingga masih ada tersisa misalkan Nasdem, PKB, dan PDIP. Nah, tugasnya di sana kalau seandainya ada deadlock di PKS. Nah, yang kedua, bagi penantangnya Mas Anies, karena Mas Anies ini punya elektabilitas yang cukup tinggi, otomatis sudah bisa memulai kerja-kerja elektoral yang lebih konkret, yang lebih terukur. Dalam konteks misalkan wacana Kim Plus itu dalam konteks konsultan, itu bagian dari skema untuk memenangkan juga. Jadi pemenangan itu dimulai dari pra-kampanye, bukan pada masa kampanye. Sehingga ketika memang akhirnya timbul kotak kosong atau lawan independen, saya kira ya harus kita terima dengan legowo, karena ini bagian dari demokratisasi dan demokrasi gitu. Karena kalau misalkan dari dua sisi kita melihatnya, otomatis apa yang menjadi kenyataan politik nanti di ujung, bahwa apapun skenario itu memang ikhtiar maksimal dari masing-masing kubu, seperti itu. Baik, kita tunggu bagaimana nanti akan terjadi pemirsa untuk Pilkada Jakarta. Merapatkah kemudian PDIP ke PKS, atau mungkin nanti Nasdem bisa pada akhirnya terpenuhi 4 kursi sehingga menjadi syarat. Pemirsa, kita tunggu saja. Sesaat lagi rekan saya Gita Malika sudah siap dengan informasi selanjutnya. Ada apa, Gita? Ya, Caca dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan bahas bagaimana pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang terbunuh kemudian memantik konflik di Timur Tengah. Lalu bagaimana serangan Iran, apakah betul akan terjadi dalam waktu dekat, dan bagaimana eskalasi di negara-negara lain. Sesaat lagi kita akan bahas. Ya, kita ketahui pemirsa, tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh ini begitu mengejutkan dunia. Dan saya akan mengajak Anda dan juga Mas Faisal Assegaf selaku pengamat politik Timur Tengah. Selamat malam Mas Faisal. Untuk melihat bagaimana sebenarnya kronologi tewasnya Haniyeh ini di Teheran, Iran, kita akan hadirkan bersama-sama pemirsa kronologi meninggalnya ataupun tewasnya dari Ismail Haniyeh yang pada saat itu kita akan lihat bersama-sama Mas Faisal, di mana pada tanggal 29 Juli 2024 pertama Ismail Haniyeh ini terbang dari Qatar kemudian menuju Teheran, di mana kunjungan untuk menghadiri pelantikan dari Presiden baru Iran yaitu Masoud Pezeshkian. Pemirsa, ini tepatnya pada tanggal 29 Juli. Dan kemudian pada tanggal 30 Juli 2024, Ismail Haniyeh ini bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei, yang kemudian dijadwalkan bertemu juga dengan sejumlah pemimpin ataupun petinggi lainnya. Dan kemudian pada pukul 15, tepatnya pada waktu Iran, Ismail Haniyeh ini hadir dalam pelantikan Masoud Pezeshkian, tepatnya di gedung Majelis Permusyawaratan Islam Iran. Ini adalah pertemuan kedua pemirsa dari Haniyeh dan Masoud di hari yang sama, setelah sebelumnya kedua tokoh ini juga bertemu usai Haniyeh ini berkunjung ke pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pemirsa. Yang kemudian pada pukul 19 waktu Iran, Ismail Haniyeh ini mengunjungi pameran tanah peradaban di dekat Menara Milad. Ini berjarak 14 km dari Majelis Permusyawaratan Islam Iran, pemirsa. Inilah kemudian sejumlah agenda yang dilakukan oleh Haniyeh menuju kediaman untuk veteran di bagian utara Teheran. Setelah itu Haniyeh juga menuju kediaman untuk veteran di bagian utara Teheran, dan kemudian ini hanya ditemani seorang pengawal pribadi yaitu Wasim Abu Sya'ban. Agenda yang kemudian hanya ditemani oleh pengawalnya, yang kemudian kita ketahui bersama tepatnya pada pukul 2 dini hari waktu Iran, diinformasikan bahwa Ismail Haniyeh dan juga pengawalnya ini tewas akibat serangan udara, yang kemudian tentunya memicu banyak pertanyaan apa sebenarnya penyebab kematian dari Haniyeh. Kemudian pada tanggal 1 Agustus pemirsa, pada pukul 8, jenazah Ismail Haniyeh disolatkan di Universitas Teheran, kemudian dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei, dan juga tentunya disaksikan oleh sejumlah simpatisan warga yang juga tentunya berkabung atas kematian dari Ismail Haniyeh. Dan pada tanggal 2 Agustus, hari Jumat, Ismail Haniyeh dimakamkan di Lusail, Qatar, yang merupakan Qatar ini adalah rumah ataupun kediaman kedua dari Ismail Haniyeh. Kembali juga disaksikan oleh sejumlah simpatisan, dan bahkan pada hari Sabtu 3 Agustus, sejumlah pejabat Timur Tengah ini menyebut Haniyeh tewas karena bom yang diselundupkan
pada 2 bulan sebelumnya. Inilah pemirsa kronologi tewasnya Ismail Haniyeh yang kita ketahui juga pada saat itu terdapat beberapa spekulasi. Saya langsung ke Mas Faisal. Ini kan waktu itu sempat banyak sekali spekulasi yang kemudian beredar. Apa sebenarnya penyebab kematian dari Haniyeh? Bagaimana kemudian kita melihat, apalagi sudah ada investigasi dari IRGC. Bagaimana kemudian Ismail Haniyeh ini akhirnya bisa terbunuh? Apalagi daerah yang sangat ketat penjagaannya, Mas Faisal. Jadi kepala perwakilan Hamas di Iran, Khalid Kadumi itu udah pernah menjelaskan. Jadi serangan itu terjadi pukul 1.37. Jadi bukan jam 2, 1.37, dan dia yakin itu serangan udara karena itu berasal dari luar, dari arah luar, dan dia juga mendengar ada bunyi sebelum terdengar suara ledakan. Jadi bunyi peluru kendali. Jadi seperti itu. Dan ya itu tadi memang setelah peristiwa pembunuhan Haniyeh ini ada kabar bahwa lusinan pejabat intelijen senior Iran, pejabat militer dan staf pekerja di tempat Haniyeh menginap itu di Kompleks Saadabat itu ditangkap dan sedang diselidiki mengenai keterlibatan mereka. Sebelumnya memang sepekan sebelum Haniyeh meninggal, Menteri Intelijen Iran namanya Ismail Khatib bilang bahwa salah satu pencapaian terbesar dia adalah membongkar jaringan Mossad di Iran. Jadi artinya memang ada keterlibatan orang dalam di sini yang menjadi informan Mossad. Karena memang selama ini kasus pembunuhan, artinya begini, semua pemimpin Hamas harus berhati-hati karena mereka tahu mereka ketika baik itu komandan di lapangan maupun pemimpin politik seperti Ismail Haniyeh pasti jadi target utama Israel. Otomatis mereka harus menjaga rapat-rapat mengenai agenda mereka harus disembunyikan, terus lokasi mereka semacam itu. Nah, hanya informan orang dalam lah yang membuat artinya ketahuan semuanya, di mana mereka tinggal, di mana mereka menginap, agendanya mereka pergi kemana-kemana, itu kan hanya orang dalam, nggak sembarangan orang tahu. Karena kalau kita belajar dari kasusnya itu namanya Imad Mughniyah. Imad Mughniyah itu salah satu komandan seniornya Hizbullah. Ketika dia tewas di Damaskus 14 Februari 2008 itu juga karena ada informasi dari orang dalam. Ini artinya apakah dari internal Iran sendiri terbelah secara politik? Ada yang kemudian mendukung, bahkan ada juga ternyata yang berseberangan. Kalau di mana-mana oposisi ada ya, tapi memang kecil sih. Sepengetahuan saya di Iran tuh ada oposisi. Orang-orang kaum elit yang saya temui di utara Teheran itu kebanyakan nggak berjilbab. Nggak seperti yang kewajiban itu harus berjilbab atau berkerudung yang secara sepantasnya. Tapi di Iran tuh beberapa kali saya ketemu itu di komplek istananya Pahlavi itu nggak berjilbab mereka. Jadi mereka kerudungnya hanya ditaruh di bahu saja. Tapi itu nggak ada kaitannya dengan apakah ada keterbelahan politik, itu saya kira tidak. Karena walaupun reformis, kaum reformis ataupun konservatif garis keras, itu tetap aja keputusan akhir untuk isu-isu strategis seperti rencana penyerangan ke Iran tetap aja harus di bawah persetujuan dari Imam Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi. Baik, dan memang kita ketahui pemirsa bahwa tewasnya Haniyeh ini memicu reaksi yang sangat beragam dari sejumlah kalangan, sejumlah tokoh, bahkan kepala pemerintahan di dunia juga menyampaikan duka cita mendalam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Termasuk juga dari Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga memberikan ungkapan bela sungkawa. Kita hadirkan selengkapnya untuk Anda. Kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah kedaulatan Iran. Saya kira semua termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu. Ya, tentunya tidak hanya Indonesia, pemirsa dan Mas Faisal, kita akan hadirkan bagaimana reaksi dari sejumlah negara di dunia, bagaimana respons pada saat tewasnya Ismail Haniyeh, mulai dari Iran. Presiden Masoud Pezeshkian ini mengatakan bahwa Republik Islam Iran akan mempertahankan integritas teritorial, kehormatan, kebanggaan, dan martabatnya, serta membuat penjajah teroris menyesali tindakan pengecut mereka. Ini yang tentunya disampaikan langsung dari pemimpin tertinggi di Iran,
Iran. Selanjutnya tidak hanya Iran pemirsa, namun juga Australia yang disampaikan langsung oleh Richard Marles, Menteri Pertahanan, yang juga secara konsisten disebutkan mengadvokasi gencatan senjata di Timur Tengah, mengakhiri bencana yang sedang terjadi, dan tentu saja ingin memastikan bahwa kami tidak melihat adanya eskalasi. Pernyataan langsung dari Australia, selain itu juga ada dari Cina. Disebutkan oleh Jubir Kemenlu Lin Jian bahwa sangat prihatin dengan insiden tersebut dan juga dengan tegas menentang dan mengutuk pembunuhan tersebut. Selain itu juga ada negara lainnya pemirsa, adalah Qatar yang disampaikan oleh Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Pembunuhan politik dan penargetan warga sipil yang terus berlanjut di Gaza, sementara perbincangan terus berlanjut membuat bertanya bagaimana mediasi dapat berhasil ketika satu pihak membunuh negosiator di pihak lain. Perdamaian membutuhkan mitra yang serius. Reaksi yang cukup beragam pemirsa dari sejumlah negara, kita akan hadirkan juga dari respon negara lainnya. Tadi kita sudah melihat Qatar, kemudian Australia, dan selanjutnya dari Rusia yang disampaikan oleh Mikhail Bogdanov, Wakil Menteri Luar Negeri, di mana ini adalah pembunuhan politik yang sama sekali tidak dapat diterima dan akan menyebabkan eskalasi ketegangan lebih lanjut. Dari Rusia kemudian juga kita akan hadirkan pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Turki. Wilayah ini akan menghadapi konflik yang jauh lebih besar jika komunitas internasional tidak mengambil tindakan untuk menghentikan Israel. Dan kita hadirkan juga dari Malaysia yang disampaikan oleh Kemenlu Malaysia. Insiden ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk deeskalasi dan memperkuat perlunya semua pihak untuk terlibat dalam dialog konstruktif dan mengupayakan resolusi damai. Mas Faisal, kita sudah lihat bagaimana reaksi dari sejumlah negara beragam ya. Ada yang kemudian mengecam, ada yang cukup keras, ada yang bahkan terlihat seperti hanya ungkapan bela sungkawa saja. Bagaimana menakar respon dari sejumlah negara-negara ini? Sebenarnya itu respon yang standar ya. Padahal yang dibutuhkan Palestina adalah yaitu tadi harus ada kesolidan, terutama dari pemimpin OKI dalam menghentikan Israel, menghentikan agresi Israel ke Gaza. Salah satu yang bisa dilakukan adalah untuk negara-negara itu ada 13 negara berpenduduk mayoritas Muslim itu yang sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka harus memutuskan hubungan diplomatik. Kalau mereka hanya sekedar mengecam terus berbela sungkawa atas kematian Hania, itu sekedar retorika. Karena itu istilahnya itu udah di dalam kalkulasinya Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Nah, termasuk juga kalau kita belajar dari perang Yom Kippur 1973 ketika Raja Faisal waktu itu mengancam untuk memblokade minyak, memboikot minyak ekspor. Nah, itu harusnya itu yang dilakukan oleh Arab Saudi. Karena minyak ini kan masih sebagai sumber energi. Artinya selama pemimpin-pemimpin negara Muslim ataupun negara lainnya, pemimpin besar hanya sekedar menyampaikan kecaman atau menyampaikan bela sungkawa, itu sebenarnya tidak berdampak langsung terhadap masalah Palestina, terutama yang tragedi kemanusiaan di Gaza itu selesai. Oke, tapi dengan adanya respon dari sejumlah negara ini kan mengindikasikan pembunuhan Ismail Haniyeh ini adalah sesuatu yang betul-betul bisa memantik konflik di Timur Tengah. Apakah memang mungkin ini akan terjadi dalam waktu dekat, apalagi melihat negara-negara ini sepertinya sudah begitu bersiap? Sebenarnya tanpa menunggu kematian Hania, para pemimpin negara-negara di seluruh dunia, terutama negara-negara besar berpengaruh seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dengan Cina, itu harusnya mengambil tindakan yang konkret untuk menghentikan Israel melancarkan agresinya dan memaksa Israel untuk gencatan senjata. Tapi kan itu tidak dilakukan. Nah, kalau apakah harus menunggu kematian Hania untuk itu? Nah, kalau kita lihat apakah ini akan makin meningkatkan eskalasi, itu tergantung dari respon Iran. Iran memang harus merespon ini, walaupun mereka juga sudah mengalami aib karena bisa ada tamu negara tewas dibunuh oleh Israel, musuh bebuyutannya di dalam Iran sendiri. Itu kan sebuah aib buat Iran. Nah, Iran mau tidak mau dia harus membalas, walaupun dia tahu dia sudah istilahnya udah tercoreng mukanya. Nah, artinya begini, semua tergantung balasan Iran. Kalau balasan Iran itu sangat menyakitkan bagi Israel, itu akan bisa memicu konflik yang lebih besar. Tapi itu juga menjadi garis merah. Artinya Netanyahu tidak bisa sembarangan membunuh pemimpin milisi anti-Israel yang didukung oleh Iran seperti Hizbullah.
Oke, tidak hanya Iran yang berencana untuk merencanakan balas dendam terhadap Israel, tapi kita tahu ada keterlibatan intelijen Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa tewasnya Hania ini membuat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi meningkat. Dan kita akan lihat bagaimana kekuatan militer terlebih dahulu dari Amerika Serikat, Mas Faisal dan juga pemirsa. Kita lihat pertama bagaimana Amerika merespons ancaman Iran dengan mengirimkan 1 skuadron pesawat tempur dan kapal induk USS Abraham Lincoln. Karena kita ketahui ternyata Amerika ini mempunyai sejumlah pangkalan militer di sejumlah negara, pemirsa. Mulai dari di Israel, kita ketahui bahwa serangan terbuka ini juga bisa kita lihat basis utama di Israel, kemudian di Kuwait juga terdapat ada 13.500 personel, terutama di Kam Arif Jan dan juga pangkalan udara Ali Al-Salem. Dari Israel dan juga basis pangkalan militer di Kuwait, pemirsa, kemudian Amerika Serikat juga memiliki di Jordania terdapat ribuan personel, bahkan di Qatar juga ada 8.000 personel di pangkalan udara Al-Udeid. Selanjutnya juga tadi kita sudah melihat ada Bahrain di mana terdapat 9.000 personel yang merupakan komando pusat, dan juga bahkan di Oman ada beberapa ratus personel angkatan udara di sana. Dan juga di Bahrain ada 9.000 personel, di mana memang kita ketahui kekuatan dari Amerika Serikat yang kemudian kita ketahui membentengi Israel ini cukup kuat, Mas Faisal. Iya. Apakah ini artinya dilihat sebagai salah satu ancaman juga, karena Israel ini akan di-backup langsung oleh Amerika Serikat yang memiliki kekuatan militer yang sangat besar? Sebenarnya kehadiran militer Amerika ini penambahan kekuatan tadi dengan pengiriman kapal perang atau 4.000 marinir, informasinya itu hanya untuk membantu menangkal jika Iran melakukan serangan balasan. Tapi bukan artinya Amerika untuk melakukan serangan ke Iran, tapi hanya untuk membantu Amerika, karena kita tahu ketika serangan balasan Iran April lalu, untuk membalas serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus, itu banyak sejumlah negara membantu mencegat rudalnya Iran yang ditembakkan ke Israel. Kita tahu ada Yordania, terus juga ada berita juga Uni Emirat Arab dan Arab Saudi juga ikut membantu dalam istilahnya upaya mencegat atau mengurangi intensitas serangan Iran ke Israel April lalu. Oke, selanjutnya nanti usai jeda, Mas Faisal, kita akan melihat setelah terbunuhnya ataupun tewasnya Haniyeh, seperti apa kemudian pengganti dari Ismail Haniyeh, karena kita sudah lihat ada beberapa kandidat, dan bagaimana kemudian ini bisa membawa, apakah betul misi perdamaian ataupun upaya perdamaian di Palestina bisa segera tercapai. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Pemirsa, tak hanya Haniyeh yang tewas terbunuh, sejumlah tokoh kunci Hamas pun menjadi target pembunuhan Israel, baik melalui serangan pasukan Israel maupun melalui kerja terselubung dari agen Mossad. Kita hadirkan, ini dia tokoh-tokohnya, ada Saleh Al-Arouri yang merupakan wakil pemimpin Hamas yang tewas diserang drone di ibu kota Lebanon, pemirsa, pada tanggal 3 Januari. Selanjutnya juga ada Hasan Akasha, ini merupakan tokoh sentral di Suriah, bertanggung jawab atas serangan roket terhadap Israel, dan bahkan militer Israel mengatakan Akasha telah dihilangkan di Beit Jin. Selanjutnya juga ada Emad Akel, ditembak mati pasukan khusus Israel di luar rumahnya wilayah Shujaya. Dan juga ada tokoh berikutnya yang merupakan Yahya Ayash, ini merupakan komandan batalion Brigade Al-Qassam di tepi barat. Ayas ini tewas dibunuh pasukan Israel bahkan dalam usia yang relatif muda, pemirsa. Selanjutnya ada Salah Shehadeh yang merupakan pemimpin Brigade Qassam selama Intifada kedua, tewas bersama seluruh keluarganya setelah Angkatan Udara Israel ini menjatuhkan bom 1 ton di lingkungan rumahnya, pemirsa. Nah, selanjutnya juga kita sudah melihat sejumlah pemimpin yang terbunuh. Kita menakar bagaimana kemudian calon pengganti dari Ismail Haniyeh, karena pada tanggal 3 Agustus sempat disebutkan bahwa menyusul syahidnya pemimpin kami atau Ismail Haniyeh, gerakan telah memulai proses musyawarah yang luas di antara para petinggi dan badan penasehat untuk memilih ketua baru gerakan. Ini adalah pernyataan langsung, pernyataan tertulis dari Hamas. Nah, ini kami hadirkan pemirsa untuk Anda. Inilah calon pengganti Haniyeh. Ada Musa Abu Marzuk yang merupakan anggota Biro Politik Hamas dan mewakili Hamas dalam pembicaraan dengan Israel dan mendukung solusi 2 negara berdasarkan perbatasan 1967.
Dari Musa Abu Marzuk kita hadirkan. Baik, sebelum kita hadirkan kita bahas terlebih dahulu Mas Faisal, sosok Musa Abu Marzuk ini salah satu yang kemudian cukup digadang-gadang ya Mas Faisal menjadi calon pengganti Haniyeh. Ya, Musa Abu Marzuk ini bisa disebut sebagai Menteri Luar Negeri Hamas yang pertama karena dia itu merupakan Kepala Biro Politik Hamas yang pertama. Jadi sebelum Hamas itu sudah memiliki 3 kepala biro politik, itu Musa Abu Marzuk dari tahun 92 sampai tahun 97. Kemudian digantikan oleh Khalid Mishal dari 97 sampai 2017. Kemudian Haniyeh terpilih untuk 2 periode. Nah, dia itu pertama kali keluar itu dia ke Iran. Jadi memang Iran, karena Iran sejak awal berdirinya Republik Islam Iran menyatakan sebagai bahwa mereka mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina itu secara bukan hanya sekedar diplomasi atau pernyataan saja, tapi mereka juga mendukung secara bagaimana militer Hamas ataupun milisi lainnya di Palestina bisa sanggup melawan Israel seperti sekarang. Oke, dari Musa Abu Marzuk kita hadirkan calon pengganti atau kandidat berikutnya. Ini adalah Khalil Al-Hayya. Ini merupakan orang nomor 2 Biro Politik Hamas di Gaza, kemudian memimpin anggota parlemen Hamas 2006. Dan kita hadirkan selain Khalil Al-Hayya, ini dia calon ketiga pemirsa. Tadi kita sudah melihat calon pertama dan sekarang ini adalah calon ketiga Khalid Mash'al. Salah satu pendiri Biro Politik Hamas, Kepala Biro Politik Hamas 1996 sampai 2017. Mas Faisal, jadi kita sudah lihat ya ini adalah 3 kandidat. Apakah yang menjadi pertanyaan, bisakah pengganti ini membawa betul-betul misi perdamaian di Palestina? Karena kita tahu bahwa Haniyeh ini kan disebut negosiator yang ulung, bahkan sangat gencar dengan misi gencatan senjata ini. Ya, sebenarnya yang belum ada konfirmasi adalah ini kan bukan pemimpin untuk seterusnya. Apakah ini pemimpin interim atau untuk 4 tahun berikutnya? Karena kita tahu jabatan Kepala Biro Politik Hamas itu 4 tahun sekali dipilih. Nah, Haniyeh itu periode kedua dipilih 2021, dia akan habis masa jabatannya 2025. Nah, ini kemungkinan ini hanya pemimpin sementara. Nah, seperti apakah harusnya Kepala Biro Politik Hamas itu? Yang pertama adalah dia harus menjaga hubungan baik, kalau bisa memperkuat dengan Iran. Kenapa itu perlu dengan Iran? Yaitu tadi, karena Iran membantu mendanai, terus melatih sejak awal dan mempersenjatai milisi, ya dalam hal ini Hamas dan Jihad Islam di Palestina. Jadi memang perlu itu. Dan laporan dari The Sunday Times, Iran juga menggelontorkan dana yang cukup besar. Dari 2014 sampai 2020, itu Iran menggelontorkan dana 220 juta dolar untuk Hamas saja. Nah, kalau dengan Jihad Islam saya tidak tahu datanya. Artinya gini, Iran itu adalah sponsor yang paling, kalau menurut saya dari semua negara Muslim, Iran itu adalah pendukung perjuangan kemerdekaan Palestina yang paling jujur. Karena dia tidak datang dengan bantuan kemanusiaan ketika banyak mayat sudah bergelimpangan. Dia tidak datang ketika anak sudah menjadi yatim, istri menjadi janda atau suami menjadi duda. Tapi dia datang dengan persenjataan, dengan dana, dengan pelatihan sehingga milisi seperti Hamas ini bisa bisa tegak kepalanya, punya harkat martabat, bisa melawan Israel. Kita lihat buktinya sekarang sudah memasuki bulan ke-10 dan Israel tidak bisa menghancurkan Hamas di Gaza. Oke, kita akan tunggu bagaimana kemudian hasil dari terpilihnya kandidat ini dan sambil kita juga melihat bagaimana eskalasi konflik di Timur Tengah yang kita akan tunggu bagaimana apakah akan semakin memanas atau tidak. Terima kasih sekali lagi Mas Faisal sudah bergabung bersama kami dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Benar sekali Agita, saat lagi Anda dapat menyaksikan catatan demokrasi dengan judul Maafnya Jokowi dari Hati atau Basa Basi. Saya Caca Anissa. Saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.